Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Kapolres, perwakilan dari Kodim, kemudian Kepala Pengadilan Agama, seluruh OPD terkait, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Trenggalek. Pada hari ini adalah pernyataan resmi pemerintah Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti arahan Presiden dan juga arahan dari Ibu Gubernur. Hari ini 16 Maret 2020 kita telah melaksanakan rapat terkait bagaimana antisipasi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik. Pemerintah melakukan beberapa protokol yang diperketat. Intinya adalah apa yang kita upayakan selama 14 hari ke depan ini kita sebut sebagai social distancing, atau bagaimana kita tidak atau memitigasi, meminimalisir bagaimana penyebaran virus itu bisa tidak cepat untuk berpindah, sehingga kita mengurangi kerumunan, kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang berpotensi adanya penumpukan massa. Yang pertama, di sektor pendidikan sudah kita ketahui bersama bahwa per hari ini kita lakukan sosialisasi, diadakan yang namanya belajar di rumah. Sekali lagi, belajar di rumah bukan libur, artinya para orang tua murid kami himbau untuk tidak mengajak siswa-siswinya untuk berrekreasi, berwisata dan lain sebagainya, karena konsepnya adalah belajar di rumah. Kemudian untuk pondok pesantren kita himbau untuk tetap mengadakan kegiatan di dalam pondoknya, tidak memperbolehkan yang ada di asrama untuk pulang ke kampung halaman. Artinya tidak boleh, atau kita himbau untuk tidak melakukan boyongan, karena perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu juga bisa memperbesar pemicuan terkait dengan penyebaran virus, sehingga lebih aman untuk pondok pesantren tetap melaksanakan kegiatan di dalam pesantren, tidak boyongan keluar. Sebisa mungkin acara-acara yang melibatkan massa seperti pengajian, tablik akbar itu untuk di-reschedule selama 14 hari ke depan. Kita benar-benar harapkan masyarakat bisa disiplin untuk bisa lebih banyak berada di rumah, tidak melakukan kontak ke publik jika tidak dalam keadaan darurat atau benar-benar penting. Termasuk juga di tempat ibadah, kami harapkan yang masih menggunakan tikar atau karpet untuk bisa digulung, sehingga kalau lantai secara langsung lebih gampang untuk kemudian disemprotkan disinfektan, atau dengan cara pembersihan dengan obat pel dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi resiko. Selanjutnya di sektor perhubungan, kita siagakan thermal gun, pengukuran suhu dan lain sebagainya di semua terminal. Kemudian kita putuskan ada 2 checkpoint, yaitu di sisi timur ada di Terminal Durena dan di sisi barat ada di Anjungan Cerdas, untuk kendaraan-kendaraan umum khususnya travel dan juga bus antar kota antar provinsi, sehingga kita bisa mendeteksi apakah di sana terdapat orang dalam resiko, sehingga ada 2 checkpoint itu. Kemudian setiap orang yang berpergian ke luar negeri khususnya umroh dan lain sebagainya harap melaporkan ke call center. Nanti rekan-rekan media dan publik akan kita share di mana saja call centernya, sehingga diharapkan kalau orang merasa menderita jangan panik kemudian datang ke fasilitas kesehatan, tinggal telepon saja, biarkan nanti kami petugas kesehatan yang datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Dan kami himbau untuk kepala desa, rukun terkecil, kasun, RT untuk saling mengawasi, tidak mengkucilkan tetapi saling mengawasi. Jika dikira atau disinyalir ada warga masyarakat dari daerah terjangkit baik kota tertentu maupun negara tertentu, tinggal telepon saja, nanti petugas kesehatan yang akan datang. Kemudian di sektor ketenagakerjaan, pemantauan kami minta melalui Kades setempat. Kami himbau kemudian kepada mereka-mereka yang pulang dari kota lain atau tenaga kerja lain, harap segera melaporkan ke call center kami. Sedangkan di sektor ekonomi dan pariwisata, kita putuskan untuk semua event rangkaian gelaran Status Fest akan di-reschedule di bulan April. Jika nanti di bulan April tetap tidak memungkinkan, apakah ada opsi pembatalan atau kita reschedule lagi di bulan selanjutnya. Yang paling penting adalah selama 14 hari ini sampai akhir Maret semua event kita tiadakan, termasuk semua tempat wisata, tempat hiburan yang dikelola oleh pemerintah 14 hari ke depan kita tutup.
Mengapa demikian? Sekali lagi saya tidak ingin siswa-siswa yang di rumah malah pergi ke tempat berlibur. Kemudian karena ini libur juga diterapkan oleh seluruh provinsi di Jawa Timur, kegiatan belajar di rumah ini, saya juga tidak ingin ada perpindahan orang dari Kediri, dari Tulungagung masuk ke Trenggalek. Nanti ini tidak sesuai dengan nawaitu yang diharapkan oleh pemerintah. Sebenarnya 14 hari ini kita social distancing atau menghindar dari keramaian, malah karena belajar di rumah kemudian datang ke tempat-tempat wisata, sehingga kami membantu untuk tidak adanya penumpukan massa. Maka kita putuskan tempat wisata dan tempat hiburan kita tutup 14 hari ke depan. Sedangkan untuk tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta, karena ini berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya, tetap boleh buka tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya penyemprotan disinfektan, penyediaan hand sanitizer dan lain sebagainya. Jika mereka tidak mampu memenuhi itu, maka dengan sangat terpaksa kami akan melakukan rekomendasi untuk dilakukan penutupan sementara. Kemudian di beberapa tempat seperti pasar dan lain sebagainya 1 kali 24 jam akan kita lakukan penyemprotan disinfektan, karena kita tidak mungkin menutup pasar karena ini terkait dengan pasokan pangan dan lain sebagainya, agar kebutuhan masyarakat juga masih bisa terpenuhi. Sedangkan untuk pelayanan publik, masyarakat kami himbau untuk tidak panik untuk membeli hand sanitizer maupun masker, karena kita kalau sudah mengisolasi diri di dalam rumah selama 14 hari ke depan, masa inkubasi virus ini kalau tidak ditemukan gejala artinya kita aman. Tetapi yang paling riskan terpapar itu tenaga medis dan tenaga pelayanan publik. Jadi masker dan hand sanitizer ataupun apapun itu di Kabupaten Trenggalek kita fokuskan untuk digunakan bagi para pelayanan publik. Seperti apa? Seperti petugas di Disdukcapil, petugas di PTSP, petugas di loket pelayanan sosial, petugas di loket pelayanan ketenagakerjaan, itu yang kita prioritaskan. Jadi masyarakat tidak perlu panik untuk kemudian membeli, memborong sehingga terjadi kelangkaan yang luar biasa. Jadi kita prioritaskan untuk pasokan tenaga medis dan tenaga pelayanan publik, kita pastikan dari RSUD dan Dinas Kesehatan masker dan disinfektan cukup sehingga dipastikan mereka bisa melayani masyarakat dengan aman. Kemudian di sektor pelayanan kesehatan selama 14 hari ke depan RSUD memberlakukan protokol bahwa tidak ada kunjungan jam besuk. Jadi 14 hari ke depan di rumah sakit tidak ada jam besuk dan hanya diperbolehkan untuk 2 orang yang menemani pasien. Itu pun jika ditemukan suhu badan tinggi dan sebagainya, kita akan evaluasi ulang. Kemudian untuk keamanan, disinfektan di semua pelayanan kesehatan akan kita semprotkan 2 jam sekali. Selanjutnya di bidang pemerintahan, semua kegiatan seperti apel pagi, upacara dan lain sebagainya ditiadakan. Kemudian kegiatan-kegiatan rapat-rapat besar kita tiadakan, kalau bisa dilakukan secara telekonferensi atau online, termasuk musrenbang. Sementara arahan dari provinsi itu dischedule di bulan April, tetapi kita juga sudah menyiapkan opsi untuk dilakukan secara online. Terus kemudian moratorium perjalanan dinas selama 14 hari ke depan bagi pejabat publik yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek, kecuali undangan-undangan yang tidak bisa diwakilkan, seperti saya dan Pak Sekda tanggal 17 besok harus tanda tangan secara pribadi untuk proses pengadaan barang dan jasa bersama LKPP. Nah, ini tidak bisa diwakilkan dan tetap harus berangkat. Tapi protokol yang kita terapkan adalah setelah pulang harus langsung dicek kesehatannya, kemudian harus segera melaporkan kemarin di sana berinteraksi dengan siapa saja. Ini sebagai bentuk mitigasi dan keamanan juga. Dan yang lain-lain, jika tidak mendesak kita larang untuk melakukan perjalanan dinas atau kita moratorium untuk perjalanan dinas. Tapi jika benar-benar sangat penting, itu pun harus ada surat izin dari Sekda maupun Bupati. Sedangkan hal-hal yang lain-lain yang perlu masyarakat tahu adalah tidak perlu panik jika dirasa ada pertanyaan atau ada indikasi, silakan menghubungi call center yang nomor telepon ini gratis di 0355 798 1000 atau di nomor PSC 119 atau di nomor hotline lain 0355 791 119 atau bisa WhatsApp ke 0811 360 6119 atau WhatsApp ke 0822 333 43800. Nah, di dalam WhatsApp ini nanti kita juga akan menyediakan form yang harus diisi oleh masyarakat, apa kekhawatirannya, apakah ada sesuatu. Dan kita juga membentuk gugus tugas kalau di pemerintah
nasional, Pak Presiden menuju BNPB, kita menuju BPBD untuk menyelesaikan gugus tugas. Dan himbauan lain kepada masyarakat, sekali lagi jangan sebisa mungkin tidak mengadakan traveling kecuali acara sangat penting. Kemudian tidak panik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga daya tahan tubuh, sering cuci tangan dan hindari untuk menyentuh wajah. Kemudian tidak mengadakan kegiatan yang mendatangkan massa atau keramaian. Sebisa mungkin di reschedule kegiatannya. Kalau ada hari besar seperti kondangan, pengajian dan lain sebagainya, sebisa mungkin di reschedule agar masa 14 hari kita social distancing ini benar-benar benar-benar efektif, sehingga tidak ada tempat bagi virus untuk berpindah tempat ke tubuh yang lain. Kemudian tidak melakukan panic buying atau memborong bahan makanan pokok, karena pasar kita pastikan tetap berjalan normal, hanya kita lakukan disinfektan sehingga tidak mungkin ada kelangkaan kelangkaan bahan pokok. Dan juga selama 14 hari ke depan kami mohon untuk bisa disiplin sebisa mungkin berada di rumah atau mengadakan kegiatan di lingkungan lokal, tidak melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya masyarakat tidak perlu panik, patuhi dan disiplin selama 14 hari ini. Kita benar-benar menjaga diri untuk tidak traveling, tidak melakukan kontak yang tidak perlu dengan dunia luar, dan pemerintah sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, dan ini seharusnya bisa menjadi pegangan bagi masyarakat untuk tidak perlu panik secara berlebihan karena kita sudah melakukan tindakan-tindakan. Itu yang kita putuskan di rapat pada kesempatan siang hari ini, dan beberapa hal Pak Kapolres akan menyampaikan secara lebih lanjut. Terima kasih. Pak, untuk PNS bagaimana? Apa? PNS masuk atau mungkin semacam apel gitu, Pak? PNS tetap masuk, tetapi beberapa rapat besar kita adakan secara online, gitu ya. Perhotelan tetapi protokol kesehatannya harus dipenuhi. Tapi kalau tidak bisa menyediakan seperti hand sanitizer, kemudian pembersihan, disinfektan dan lain sebagainya, dengan sangat terpaksa karena kita anggap nanti membahayakan, bisa kita buat rekomendasi untuk kegiatannya bisa ditutup sementara. Tapi secara umum tetap bisa beroperasi, tetapi protokol kesehatannya harus dipenuhi sebagai langkah antisipasi.